Hai teman-teman, tahu nggak? Kali ini kita bakal ngalur salah satu film yang bagus banget yang berjudul The Prosecutor yang dirilis di tahun 2024. Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai pada 27 Juli tahun 2017 saat markas polisi mendapat kabar bahwa Ming, yaitu bos mafia terbesar di kota, bersembunyi di gedung tua. John, yaitu polisi elit berpengalaman, memimpin tim ini untuk melakukan penggerebekan, guys. Operasi berjalan dengan sengit dengan tembakan berderu, peluru berterbangan. Tapi berkat keahlian tim, mereka menangkap semua penjahat, termasuk si Ming. John melihat rekannya bernama Lina mengejar Ming yang mencoba untuk kabur lewat pintu belakang. Secara bersamaan, mereka akhirnya berhasil menangkapnya. Kita langsung lompat ke ruang sidang di mana Ming diadili di sini. Pengacaranya dengan penuh percaya diri bilang kalau kliennya itu tidak bersalah dan tak ada hubungannya dengan mafia. Untuk membuktikannya, dia bertanya dengan John dengan apa yang dia lihat hari itu. Dan John menjawab, dia melihat Lina mengejar Ming. Lalu dia membantu untuk menangkapnya. Pengacara lalu bertanya kepada Lina, "Kenapa kamu mengejar klien saya?" Dan Lina bilang dia mencoba kabur lewat pintu belakang dan disuruh berhenti, tapi dia terus berlari. Pengacara balik bertanya lagi, "Apakah kamu menggunakan lencana polisi saat mengejar dia?" Lina bilang kalau dia kehilangan lencananya saat baku tembak dan mengaku tidak. Ini menjadi celah besar, di mana pengacara mengklaim Ming itu lari karena ketakutan dan tak tahu kalau Lina adalah polisi. Karena kekurangan bukti, hakim akhirnya membebaskan si Ming. John di sini merasa hatinya hancur karena kerja keras timnya sia-sia. Dengan tekad yang membara, dia mundur dari kepolisian dan memutuskan untuk belajar hukum untuk mengubah sistem dari dalam. 4 tahun kemudian, John ini lulus kuliah hukum dan bergabung dengan Departemen Kehakiman, yaitu unit yang melawan pengacara korup dan memastikan penjahat dihukum dengan seberat-beratnya. Di sana, dia bertemu dengan Lenny, yaitu jaksa senior yang sedang menyiapkan sidang pembunuhan. Seorang wanita menusuk suaminya dan menyerahkan diri di situ. John menganalisa kasus dengan cerdas. Wanita itu cuma 52 kilo, sedangkan suaminya 92 kilo. Dia juga kidal, tapi luka tusuk di sisi kiri dada itu sudut yang sulit untuk orang kidal. Dia juga kedapatan berjam-jam di sebelah suaminya dan duduk di samping dengan mayat yang penuh darah. Hal itu dianggap tidak logis, yang sepertinya ada orang lain yang terlibat dengan semuanya. Di sini, semua orang itu kagum dengan ketajaman si John. Lenny tersenyum dan mengucapkan selamat datang di Departemen Kehakiman. Kali ini, kasus pertama John adalah sindikat Narkowski. Polisi mendapatkan info bahwa ada pengiriman kokain dari Brazil ke Hong Kong. Ada pemuda bernama Maka. Di sini ternyata polisi menangkap Maka dengan barang bukti. Dan Maka bilang kalau dia cuma diberi alamatnya ke Yung untuk $2.000 dan tak tahu kalau itu semua adalah Narkowski. Polisi lalu menangkap Yung dan menemukan sedikit Narkowski di rumahnya. Tapi setelah 3 bulan di tahanan, Maka mengubah pernyataan dan dia mengakui kalau dia bertanggung jawab penuh dan bilang tak pernah beri alamat ke siapapun. Lenny menyuruh John untuk mengajukan pengakuan Maka ke hakim agar bisa divonis cepat. Tapi John di sini curiga kalau Maka itu tidak punya catatan kriminal, sementara Yung punya banyak kasus Narkowski. Di luar pengadilan, Maka di sini bertemu dengan kakeknya dan juga pengacaranya, yaitu Susi dan Cheng. Maka juga bersikeras kalau dia tak tahu soal Narkowski. Dia cuma diberikan alamat ke Yung untuk $2.000. Di sini, Susi bilang kalau mereka tahu kalau si Maka itu tidak terlibat dalam hal tersebut, tapi tak ada bukti yang membuktikan kalau si Maka tidak bersalah. Aduh, agak susah juga guys. Dan pengacara menyarankan mengaku bersalah adalah jalan tercepat dan nantinya bisa banding ke pengadilan tinggi untuk mengurangi hukuman. Maka di sini sangat kesal. Jadi dia harus dihukum meski tidak bersalah. Cheng membalas dengan dingin, kalau tidak mengaku malah kamu bisa tahunan di penjara selama sidang. Bahkan kalau menang, Departemen Kehakiman bisa banding dan kalau kalah, hukumanmu malah lebih berat. Maka di sini terpojok dan tidak punya pilihan lain. Di pengadilan, Lenny dan John di sini malah tiba dan menceritakan soal Pak Saul, yaitu kepala Departemen Kehakiman. Sebelum sidang, Susi ditawarkan kesepakatan
kalau Maka akan mengaku bersalah asal John tak mengajukan banding atas Yung. John di sini menolak dan Yung ternyata punya riwayat Narkovsky guys, dan dia tidak bersih. Di sini dia bilang kalau mereka mengorbankan klien sendiri demi melindungi si Yung dan itu tidak adil. Pak Sol datang dan memuji Suzy karena membuat Maka mengaku pengakuan penjahat itu menghemat waktu pengadilan. Namun John bertanya kenapa mereka tidak mengejar Yung, bukankah mereka itu harus menyelidikinya juga? Tapi Sol membalas kalau tugas mereka hanya mengungkap kebenaran dan juga hukum yang bersalah. Maka di sini sudah mengaku Yung juga tidak terlibat dan membuang waktu. Di sidang, Suzy mengumumkan kalau Maka itu siap mengaku bersalah. Maka dengan gugup bilang kalau dia mengakui kesalahannya. Dan dia bertanya apakah hukumannya akan dikurangi? Dan hakim menjawab itu urusan pengadilan tinggi. John di situ tak keberatan, tapi dia menambahkan kalau mereka akan mengajukan dakwaan terpisah untuk Yung atas kepemilikan Narkovsky. Hakim memutuskan kalau kasus Maka itu bisa dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Yung dibebaskan karena kurang bukti. Malam itu, John pulang dan menyelidiki kasus lebih dalam. Dia menemui Chiao, yaitu polisi yang menangkap Maka, dan juga mantan juniornya. Chiao menceritakan kalau Maka awalnya mengaku memberikan alamat ke Yung, tapi entah kenapa mengubah pernyataan. Chiao juga mengungkap masa kecil Maka yang kelam, di mana ibunya itu seorang pecandu Narkovsky dan sering menganiayanya, sampai kakek Maka itu ngewastetin ibunya guys, dan merawat Maka. Kembali lagi ke Chiao. Saat mengobrol, Chiao melihat seorang penjahat yang dikenal dan langsung mengejarnya. John kemudian mengambil kemudi dan mengikuti Chiao untuk membantunya. Setelah kejar-kejaran yang cukup sengit, Chiao menangkap penjahat itu. Tapi ternyata dia berada di sarang geng, yaitu sarang para preman yang tiba-tiba mereka juga menyerang si Chiao. Chiao di sini melawan, meskipun kalah jumlah guys. Chiao malah terluka, tapi John datang dan menabrak beberapa preman dengan mobil. Akhirnya mereka mengalahkan geng tersebut. Tiba-tiba polisi lain pun datang dan menemukan bahwa adanya ratusan kilo kokain di situ. Tapi justru ada penutupnya. Di penjara, Maka terlihat hidup sengsara. Kakeknya di sini datang guys, tapi Maka justru menyuruh kakeknya untuk menjaga diri. Kakeknya bilang kalau dia akan banding ke pengadilan tinggi untuk mengurangi hukumannya. Tapi Maka yang tak mau membebankan kakeknya itu bilang bahwa 8 tahun itu akan lewat. Dan jangan membuang uang untukku. Kakeknya merasa sakit hati dan patah hati dan janji untuk membebaskan Maka. Dia menemui Suzy dan juga Cheng dan bilang konsultasi dengan pengacara melalui bantuan hukum dan yakin kalau kasus Maka itu bisa dimenangkan. Suzy membalas dengan dingin kalau Maka mengaku sendiri kalau dia berkelakuan baik mungkin bisa keluar dalam 6-7 tahun. Kakek marah, tapi Cheng mengusirnya. John terinspirasi dengan cerita pengacara senior yang menyelamatkan orang tak bersalah 40 tahun yang lalu, dan dia memutuskan untuk membuka kembali kasusnya si Maka. Dia yakin kalau Maka ini dijebak guys. Kakek Maka ganti pengacara dan di sidang pengacara baru bilang kalau Maka tidak paham hukum, di mana dia mengaku karena saran buruk meski tak bersalah. Kami akan menarik pengakuan itu. Hakim bertanya kepada John apakah ada keberatan. John menjawab tidak yang mulia. Di sini suasana semakin tegang. Lenny dan Sol marah kepada John dan John membalas dengan tenang. Dia akan mengurangi hukuman yang divonis ke Maka. Ternyata Sol kesal dan menyopot John dari kasus tersebut dan menyerahkannya ke Lenny. Di sidang terakhir, Chiao bersaksi bahwa Narkovsky itu ditemukan di rumahnya Maka dan dia mencoba untuk kabur. Pengacara Maka itu membalas kalau dia lari karena ketakutan, bukan karena bersalah. Suzy bersaksi bahwa Maka mengaku karena penyesalan dan ingin hukuman ringan. Kakek Maka berteriak kalau itu bohong. Mereka menyuruh Maka mengaku. Hakim malah justru mengusir si kakek. Kali ini, pengacara Yung bertanya ke Suzy kalau Maka bilang tak memberikan alamat ke Yung dan dia bilang kalau kliennya tak bersalah. Lenny bertanya kepada Cheng, tapi Cheng mengulang pernyataan Suzy. Saat hakim mau memvonis, John langsung menginterupsi dan bertanya kepada Cheng kalau Maka mengakui sendiri, kenapa sekarang dia bilang ditipu? Cheng bilang Maka itu polos dan mungkin takut hukuman. John mendesak, jadi kamu memanfaatkan kepolosannya untuk pengakuan palsu. Di sini, saat Cheng merasa terpojok, hakim malah marah dan menyuruh John untuk membuktikan tugasnya apakah Maka bersalah atau tidak, bukannya malah membela terdakwa.
Hakim di sini menolak permen John dan menyerahkan kasus ke juri. Di sini, juri tetap memutuskan kalau Maka bersalah karena pengakuan dan pernyataan yang berubah-ubah. Yung tak bersalah karena tidak ada bukti. Di sini, hakim memvonis Maka dengan 27 tahun penjara. Yung tetap bebas. John malah syok di mana kakek semakin menangis dan janji untuk tak membiarkan cucunya membusuk di penjara. John melanggar perintah dan menemui Maka di penjara dan dia bilang kalau dia akan melawan kasusnya. Di sini, Maka putus asa dan dia bilang 27 tahun penjara tak ada yang bisa membantunya sama sekali. Kali ini di Departemen Kehakiman, John jadi pusat perhatian karena semangat keadilannya. Hakim dari sidang Maka menarik John dan bilang kalau dia hanya pedulikan saksi, bukti, dan putusan juri. Kalau tidak ada bukti di sana, dia harus membebaskan yang tak bersalah. Kalau bukti bilang bersalah, meski tak bersalah, dia harus memvonis berat karena itulah sistemnya. Kalau mau membantu terdakwa, jadilah pengacara pembela. John di sini terinspirasi dan menemui si kakek di tempat cuci mobil. Di sini, John menawarkan bantuan untuk banding. Kakek di sini marah dan berkata, "Kalian ini pengacara. Bicara dengan kalian habis ribuan." Dan dia pun pergi. Tapi John meninggalkan hadiah di mobilnya. Tiba-tiba, ada mobil yang mencoba untuk menabrak si kakek. John di sini mendorong si kakek dan menyelamatkan nyawanya. Lalu akhirnya dia mengejar pelaku. Sayangnya, pria yang menggunakan mobil tersebut, yaitu pria botak, malah kabur setelah lompat dari gedung. John membawa kakek ke kantor polisi dan memberikannya makan, serta memintanya cerita soal Maka. Kakek bilang, Maka kerja di klub milik si Lau yang mengenalkan mereka kepada Cheng. Cheng janji untuk membela Maka dengan gratis atas permintaannya si Lau. John di sini curiga dan menyelidiki si Lau. Dia menemukan Lau itu punya banyak klub malam dan juga bisnis properti, dan semua urusan hukumnya ditangani firma Cheng, Susi, dan partnernya si Cheng. Yang mana, John sadar ini adalah sebuah jaringan kuat. Dia diikuti oleh Cheng yang ternyata menemui Lau, yaitu bos sindikat Narskopsky. Lau di sini panik karena polisi menggerebek tempatnya dan dia bisa rugi 50 juta dolar. Cheng berjanji akan menggantinya dengan pengiriman gratis dan diskon. Di rapat rahasia, Daniel yaitu bos mafia marah. Cheng akhirnya menyiksa Minsu yang membocorkan lokasi dengan palu dan menghancurkan jarinya. Kali ini, Lenny yang mengikuti Lau menemukan fakta mengejutkan bahwa Yung adalah adik tiri si Lau. Dia akhirnya merekam mereka, tapi justru ketahuan. Preman klub menyerang Lenny, tapi John justru datang dan ikut melawan mereka sendirian. Meski kalah jumlah, John tidak jatuh sampai dipukul kepalanya dan pingsan. Kali ini polisi tiba dan mengendalikan situasi. Di kantor, John menyadari kalau Lau itu menjebak Maka demi menyelamatkan si Yung. Lenny bilang putusan juri itu dibatalkan dan kasus akhirnya dibuka kembali. Yung dan Lau kini ditahan. John menemui kakek Maka dan merencanakan kesaksian melawan Lau dan juga Yung. Tapi saat John ke toilet, kakek justru ditikam hingga wasted. Maka hancur mendengar kabar itu, di mana dia hanya ingin membelikan kakek makanan enak sekali saja. Justru hal ini malah membuat media heboh. Seoul mengumumkan kasusnya dibuka kembali. Di sini, John mendesak Chow menyelidiki penwastetan si kakek. Tapi tak ada bukti. John dan timnya mencari bukti untuk melawan Lau dan menemukan ternyata banyak orang yang dijebak. Lau akhirnya masuk penjara. Chow di sini mengunjungi mereka, tapi hanya Sumi, seorang wanita yang setuju untuk bersaksi. Seoul marah ke John karena menggunakan seluruh departemen untuk satu kasus. John pun membalas kalau departemen ini adalah harapan terakhir keadilan mereka. Seoul mengancam untuk memindahkan John, tapi setelah perkelahian, Seoul setuju untuk membantu. Sementara di sini, Cheng memberikan Daniel 50 juta dolar, tapi tiba-tiba Francis menembak Lau hingga wasted. Di sidang, Sumi bersaksi kalau dialah yang menjual alamat ke si Yung, lalu ditangkap atas Narskopsky yang bukan miliknya. Cheng di sini memaksanya juga untuk mengaku. Ternyata guys, setelah itu, Cheng panik dan mengancam si Daniel. Di Metro, Yung dan John diserang oleh tim para pembunuhnya Daniel yang dipimpin oleh Georgia, yang mengakui dialah yang ngewastetin kakeknya si Maka. John melawan mereka dan mengalahkan Georgia di terowongan dengan kaca pecah. Di pengadilan,
John masuk dengan Yung di kursi roda, dan Yung bersaksi kalau Lau menjalankan sindikat Narskopsky dengan Daniel dan juga Francis. Francis diketahui telah ngewastetin si Lau, dan Cheng melindunginya dan menjebak orang tak bersalah. John ternyata menuduh Georgia itu ngewastetin kakek Maka. Hakim pun memvonis Maka akhirnya bisa bebas. Kali ini Francis dan juga Daniel dan juga Georgia dipenjara seumur hidup, sedangkan Yung dipenjara 13 tahun dan Susie 2 tahun. Cheng sendiri dipenjara 30 tahun dan hakim membatalkan vonis sebelumnya demi keadilan. Kali ini John membuktikan tugas jaksa bukan menang, tapi mencari kebenaran.